Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin perkenalkan diri, nama saya Dwi Niken Kristianti Monita dari Pendidikan Biologi D 2018 UIN Raden Intan, Lampung. Di sini saya akan sedikit berbagi tentang pengalaman yang sudah saya dapatkan ketika saya melakukan wawancara di Sekolah Global Madani. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu narasumber saya. Narasumber yang pertama yaitu adalah Ibu Irayanti SPD atau biasa disapa dengan Miss Ira. Beliau menjabat sebagai Wakakurikulum di SMA Swasta Global Madani. Yang kedua yaitu Ibu Arinta Wingsi, SPD GR. Beliau biasa disebut dengan Miss Arinta. Beliau menjabat sebagai guru bidang studi biologi di SMA Swasta Global Madani. Nah, sebelumnya rekan-rekan sekelas saya sudah terlebih dahulu menjelaskan tentang perangkat kalender dan analisis minggu efektif, program tahunan dan program semester, pengembangan silabus dan pengembangan RPP. Oleh karena itu saya akan membagi tentang pembuatan lembar kerja peserta didik atau biasa disebut dengan LKPD pada jenjang SMA khususnya. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan LKPD itu? LKPD adalah lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Di dalamnya berisi tentang petunjuk dan langkah-langkah untuk penyelesaian tugas. Nah, tugas-tugas ini mengacu pada KD. Atau dapat dikatakan bahwa LKPD ini adalah rambu-rambu untuk siswa. Nah, dalam pembuatan ini harus disesuaikan dengan model pembelajaran yang akan dilakukan. Tujuan penyusunan LKPD. Tujuan penyusunan LKPD itu ada 4. Yang pertama, menyajikan LKPD untuk memudahkan peserta didik berinteraksi dengan materi yang diberikan. Yang kedua, menyajikan tugas-tugas untuk meningkatkan penguasaan terhadap materi. Yang ketiga, melatih kemampuan belajar peserta didik. Yang keempat, memudahkan pendidik untuk memberikan tugas kepada peserta didik. Manfaat lembar kerja peserta didik. Manfaat lembar kerja peserta didik diantaranya yaitu ada mengaktifkan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep. Yang ketiga, melatih peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan keterampilan berproses. Yang keempat, sebagai pedoman pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses belajar. Yang kelima, membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari melalui kegiatan belajar. Yang keenam, atau yang terakhir, membantu peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep dan yang dipelajari melalui kegiatan belajar yang sistematis. Secara umum, dalam penyusunan LKPD itu ada beberapa langkah. Yang pertama, menganalisis kurikulum tematik. Yang kedua, menyusun pemetaan kebutuhan LKPD. Yang ketiga, menentukan judul. Yang keempat, menentukan KD dan indikator. Yang kelima, menentukan tema sentral dan pokok pembahasan. Yang keenam, menentukan alat penilaian. Yang ketujuh, menyusun materi. Dan yang terakhir, memperhatikan struktur bahan ajar. Untuk pembuatan LKPD, ada beberapa aturan baku tersendiri di mana harus mencantumkan judul, identitas siswa, mencantumkan KD, KI, dan tujuan pembelajarannya. Nah, dalam pencantuman ini banyak digunakan kertas-kertas, sehingga narasumber saya mengembangkan LKPD tersebut sesuai dengan bagaimana keadaan siswa dan sarana prasarana di sekolahnya. Pengembangan ini hanya pada bagian tampilannya saja. Itu tidak mempengaruhi isi. Isi tetap sesuai dengan kurikulum. Nah, dalam hal ini penambahan barcode yang bisa diakses melalui internet oleh siswa sehingga kertas yang digunakan itu dapat diminimalisir. Contohnya yaitu pada pembuatan LKPD fotosintesis ini. Terlebih dahulu kita menyiapkan judul. Di sini kita bertemakan fotosintesis.
Kemudian kita tentukan jenis kegiatan. Nah, kegiatan ini berupa diskusi, eksperimen, atau lainnya. Sebagai contoh, karena fotosintesis ini kita bikin sebagai diskusi. Kemudian, kita tentukan LKPD ini untuk di take home atau kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, kalau setelah kita menentukan ini untuk take home atau untuk jam pelajaran, maka kita akan tahu berapa jam yang kita butuhkan untuk menyelesaikan LKPD ini. Contohnya di sini karena ini bersifat diskusi, maka digunakan jam mata pelajaran, yaitu 2 kali 45 menit. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk mencantumkan kompetisi dasar atau KD, indikator pencapaian, dan tujuan materi. Ini penting dan harus dicantumkan ya. Kemudian, sisipkan materi. Karena LKPD ini sifatnya lembar kerja, maka materi yang disisipkan hanya sedikit. Itu bertujuan untuk mengulas, merefresh ingatan peserta didik saja. Jangan lupa berikan petunjuk penggunaannya. Di sini juga disisipkan soal dan tempat untuk menjawab. Tempatnya jangan terlalu kecil ya, karena ini kan LKPD lembar kerja, jadi mereka juga akan menjawab di situ. Dan yang terakhir, diberi tempat untuk memberikan catatan, penilaian, dan paraf guru. Ini adalah contoh LKPD yang kedua. Sebenarnya pembuatannya sama, hanya karena ini kegiatannya bersifat eksperimen, maka yang dicantumkan adalah alat bahan dan cara kerja. Untuk hal-hal lainnya, itu sama seperti pembuatan kegiatan diskusi yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Sekian apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu dan lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.